Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Puguh Rahmat Saputro, Guru PJOK SMK Syahid Surakarta, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa atau setiap murid. Kita sadar, setiap murid mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Adapun kebutuhan belajar setiap murid ini dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan murid atau kesiapan belajar murid yang disebut readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas atau kemampuan murid untuk mempelajari atau memahami materi yang diberikan oleh guru. Setiap murid mempunyai tingkatan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Tingkatan yang pertama adalah belum berkembang atau belum memahami. Dalam tingkatan ini, peserta didik atau siswa perlu pendampingan yang intensif oleh guru. Tingkatan yang kedua adalah mulai berkembang atau mulai memahami. Tingkatan ini siswa dalam mempelajari materi atau memahami materi, mereka perlu pendampingan tapi tidak seintensif tahapan yang pertama tadi. Tahapan yang ketiga adalah mahir. Dalam tahapan siswa mahir ini, siswa mampu belajar mandiri, bahkan siswa bisa menjadi tutor teman sebaya dalam memahami atau mempelajari materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Pada minat murid ini juga mempunyai perbedaan satu dengan yang lain antara murid satu dengan yang lain, sehingga dalam proses pembelajaran diferensiasi kita harus mengakomodir minat murid. Terkadang ada yang murid minat dengan melihat video dalam menerima materi, ada yang senang atau mudah memahaminya jika lewat suatu poster, atau juga ada yang senang jika materi disampaikan melalui cerita atau ceramah. Sehingga kita harus menyesuaikan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Dengan mengetahui profil belajar murid, maka guru akan dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dipengaruhi oleh 4 aspek. Yang pertama adalah aspek kebudayaan, aspek lingkungan sekitar, aspek gaya belajar. Dalam gaya belajar ini, ada beberapa kemampuan siswa dalam gaya belajar. Yang pertama, ada yang tipe kinestetik, ada yang tipe audio, ada yang tipe visual, atau ada yang tipe audio dan visual, jadi menggabungkan antara dia melihat dan mendengarkan. Yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Masing-masing anak mempunyai tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga keempat komponen ini atau keempat aspek ini sangat mempengaruhi profil belajar murid. Kebutuhan murid ini akan kita terapkan dalam strategi diferensiasi pembelajaran. Ada 3 strategi diferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu cara guru menyampaikan materi agar murid dapat dengan mudah memahami dan menerima materi sesuai dengan kebutuhan murid. Contoh, ada murid yang dengan mudah apabila mereka memahami sebuah video. Ada juga murid yang mudah memahami materi apabila disampaikan dengan sebuah gambar. Ada juga murid yang mudah memahami apabila materi tersebut disampaikan dengan cerita atau sebuah ceramah. Jadi
ketika menyampaikan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, atau ada yang audio visual. Selanjutnya, strategi diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan yang berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individu murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan yang bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, berkaitan tentang bagaimana guru memberikan kebebasan pada murid dalam membuat dan menyajikan tugas yang diberikan dengan tetap berpedoman pada tujuan pembelajaran. Mungkin ada siswa yang senang membuat video atau konten, ada yang senang membuat gambar atau poster, ada yang senang dengan membuat PPT atau PowerPoint, sehingga dalam menyampaikan produk diserahkan kepada siswa sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan selanjutnya, koneksi antar materi dari modul 1 sampai dengan modul 2.1. Yang pertama adalah koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimiliki, baik kodrat alam dan kodrat keadaan. Antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kita harus memahami terlebih dahulu peran dan nilai-nilai guru penggerak, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi guru harus selalu berpusat pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif untuk mewujudkan kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang menghamba pada murid. Modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk mewujudkan visi guru penggerak yang merupakan prakarsa perubahan, mewujudkan merdeka belajar, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk modul 1.4 yaitu budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kita harus menyiapkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa saat pembelajaran berlangsung dengan menanamkan budaya positif pada setiap siswa. Adapun koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, salah satu komponen untuk mewujudkan visi guru penggerak yang terukur, konkret, sistematik, dan terencana sesuai dengan tahapan Bagja melalui pendekatan inquiry apresiatif dan memaksimalkan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki di sekitar kita dan tidak melupakan kodrat yang dimiliki sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan visi guru penggerak kita harus menanamkan budaya positif. Dengan adanya budaya positif akan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi murid selama proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi bagi peserta didik agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, terus tergerak
bergerak dan menggerakkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.